panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah ya. Tadi kita mengawali dengan sedikit zikir pagi ringkas ya Bang. Masya Allah. Zikir pagi itu redaksinya boleh apa aja, yang penting kita zikir pagi ya Bang ya. Zikir pagi pakai Al-Quran langsung juga sama juga. Masya Allah. Nanti ada yang hasil istihad dari ulama A, ulama B, ulama C. Insya Allah selama maknanya bagus, isinya juga bagus ya. Apalagi kalau yang maksur, silahkan coba. Maksur itu artinya ada dari Rasulullah itu gitu. Jadi Rasulullah itu baca ini gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi zikir-zikir yang maksur, nah kita mungkin suka dengar deh al-maksurat gitu kan. Ya, ya insya Allah apapun itu boleh kita pakai. Alhamdulillah, yang paling harus kita ingatkan di dalam hati kita adalah senantiasa untuk bersyukur dalam segala kesempatan, terutama dalam kajian, karena kajian itu tempatnya kita untuk mengingat kembali ya Bang ya, sebagai tazkirah kita, sebagai pengingat kita, reminder kita. Maka kemudian di sini kita ingatkan lagi kepada hati kita, karena barangkali kita dengan begitu banyaknya pikiran yang datang dan pergi, atau bahkan datang dan tidak pergi ya Bang ya, pikiran-pikiran yang menumpuk, apalagi manusia makan. Kita tuh kalau kita tidak pernah benar-benar punya kemampuan atau memiliki waktu untuk menata hati kita, kayak seolah-olah masalah tuh banyak gitu Bang. Padahal bisa jadi kalau kita catat, oh ternyata tidak pernah sebanyak itu gitu ya. Kalau kita pikirin ternyata tidak pernah sebanyak itu. Cuma karena kita tidak pernah benar-benar peduli pada isi pikiran kita, pada isi hati kita, jadi masalah itu terus seolah-olah besar gitu. Karena bahkan kita tidak pernah benar-benar mencoba untuk mengetahui masalah kita itu kayak gimana. Itu ya. Makanya di sini kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu, karena masya Allah dari sekian banyak masalah yang hadir buat kita, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, Allah masih mengizinkan kita untuk hadir pada sebuah majelis ilmu, ya, majelis taklim. Terus juga mengizinkan kita bukan cuma menghadirkan fisik, tapi juga menghadirkan hati dan jiwa, teman-teman, masya Allah. Ya, dengan motivasi apapun ya, motifnya boleh bebas apa aja, ya Bang ya. Apakah pengen ketemu Bang Andre misalnya, atau pengen ketemu Bang David ya enggak? Ya. Atau kemudian mohon maaf ini mah ya, ada yang kemudian oh iya nanti pengen nyari cem-ceman di pengajian gitu misalnya kan. Ya bisa jadi awal motif kita itu mungkin tidak selalu sesuai, tapi teman-teman yang harus kita sadari adalah apapun motifnya, hadirnya kita dalam sebuah majelis ilmu itu adalah sebuah rahasia besar yang perlu kita singkap. Ya, karena ternyata tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir, apalagi kalau rutin mah. Ya Bang ya. Ya kalau bilang minzalik mungkin ada beberapa orang, insya Allah bukan di sini, tapi ada beberapa orang yang datang ke majelis ilmu misalkan punya niat-niat yang kotor juga Bang. Nah itu juga sama tuh. Bisa jadi sebenarnya Allah tuh pengen dia mendengar biar berubah gitu misalnya. Ya Bang ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi itu tadi, hadirnya kita di majelis ilmu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita soleh-solehan, ya Bang ya, bukan. Tetapi karena Allah yang mengizinkan kita untuk hadir di sini. Apalagi kalau ternyata hati kita juga ikut hadir, masya Allah. Nah, ya, gitu. Jadi bersyukur teman-teman kita, ya bisa dihadirkan di sini. Ya, berbagi ilmu,
kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, insya Allah ya, berbagi ibroh dan hikmah di sebuah kajian. Masya Allah teman-teman, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Beberapa kali kita sampaikan memang ya, kalau kita hadir di majelis ilmu itu kan keutamaannya besar sekali. Termasuk diantaranya meskipun kita belum benar-benar berubah menjadi baik, hadirnya kita di majelis ilmu itu adalah sebuah kunci surga. Ya, Miftahul Jannah. Ada teman-teman Miftahul Jannah? Ya. Oh iya, Miftahul Jannah. Ya, kunci surga. Ya. Walaupun kita masih buruk, ternyata ada salah seorang dari jamaah ini yang ahli surga dan kita ikut masuk, Pak. Ya kan? Ya. Jadi walaupun kita masih belum bisa melakukan aktivitas kebaikan yang konsisten, yang istiqomah, tapi kalau ada salah satu orang yang Allah ridho kepadanya, maka insya Allah orang tersebut akan mampu untuk memberikan syafaat buat kita semua. Ya, karena nanti di surga itu kita akan dikumpulkan bersama dengan majelis ilmu mana, majelis taklim mana, pengajian mana yang rutin kita ikuti, gitu ya. Tapi yang rutin, ya insya Allah. Ya, kalau rutin nanti seperti itu. Di sini mah belum kenal, tapi nanti di akhirat itu kan kita akan punya kecerdasan yang masya Allah luar biasa. Ini dulu nih, ketika kita di Amatwa, kita di Anur, kumpul jumlahnya segini, mulai dari barisan paling depan sebelah kiri, gitu kan ya, sampai barisan paling belakang sebelah kanan. Kita akan bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak ridho masuk surga jika saudara-saudara saya dulu di pengajian tidak masuk surga juga. Masya Allah ya. Jadi itulah tadi. Di antaranya adalah rutinnya kita hadir di majelis ilmu adalah cara kita, istihad kita agar kemudian kita memegang pintu surga. Kan banyak banget ya bang ya, anak sore-soreha gitu surga juga. Tapi apa ya kita punya kemampuan mengasuh sampai sebegitunya barangkali. Yang punya masya Allah ya kan. Tapi kalau kita punyanya banyak, kan lebih hebat aja, ya. Gitu ya. Maka hadirnya kita di sini, teman-teman, perlu untuk kita notice, kita kasih catatannya, kita kasih highlight, kita tebelin tuh tulisannya, gitu kan. Ya. Enggak cuma sekedar iseng pengen ikutan, gitu ya. Karena ini karena itu gitu ya. Insya Allah karena kita punya visi yang sangat panjang. Kita ingin menjadi makhluk surga yang pulang kembali ke surganya Allah yang sama. Ya, amin. Terus juga kita bersyukur teman-teman, masya Allah ya, yang sudah bisa punya kemampuan untuk rutin sholat ya, punya kemampuan untuk rutin zakat, rutin sedekah, rutin berkata jujur, rutin puasa. Kalau kita punya kerutinan ibadah semacam itu, masya Allah kita bersyukur teman-teman. Sekali lagi, kalau Allah mengizinkan kita melakukan ibadah, melakukan kesolehan secara rutin, itu karena satu Allahnya juga ridho kita melakukannya. Kedua, ibadahnya tersebut juga mau dilakukan oleh kita. Ya, ada orang baca Qurannya bagus, ya tajwidnya masya Allah, punya hafalannya juga banyak, tapi ternyata belum bisa merutinkan baca Quran setiap hari atau seminggu, adalah gitu ya. Ya, tidak harus dibaca pakai mushafnya, tetapi membaca langsung aja, karena insya Allah beberapa surat menghafal kalinya banyak, minimal Al-Fatihah menghafal kali ya. Tapi bahkan buat baca Al-Fatihah juga jarang tuh kita. Ya, pas sholat juga kita bacanya tuh kayak apa ya? Karena sudah saking terbiasa, kita kayak udah kelewatan aja gitu kan.
Beberapa orang ada yang seperti itu, teman-teman. Seringkali jawabannya bukan karena malas, tapi jawabannya karena Al-Quran yang belum ridho dibaca oleh kita. Ya, sama juga ada orang kerjaannya bagus, uangnya, penghasilannya lumayan besar, tapi dia tidak mampu untuk merutinkan sedekah, tidak mampu untuk merutinkan zakat profesinya misalnya ya. Bisa jadi bukan cuma sekedar dia pelit, bukan, tetapi karena zakat dan sedekah belum mau disentuh oleh orang tersebut. Ya, puasa juga sama, ya bang. Giliran dia kuat bang, ya, water fasting gitu kan misalnya, atau dry fasting ya anak-anak zaman sekarang tuh kan, ya enggak kuat tuh bang dia bang. Tapi kenapa kalau itu diubah jadi puasa ya, jam 9 jam 10 pagi itu tuh, iya, kita ngeliat nasi basi aja udah kayak gimana gitu deh. Gitu tuh bener ya, kayak gitu kan ya. Artinya bukan karena perut kita tidak mampu menahan lapar pada hari itu, tapi puasa yang belum mau disentuh oleh kita. Ya bang ya, sholat duha, waktu mah ada, kita mah gak yang sesibuk itu, beneran ya bang ya. Bangun pagi, masya Allah, bangun pagi, mandi, alhamdulillah, sholat subuh. Terus kita mulai persiapan kerja ini itu, ada waktu untuk beruang, insya Allah ya. Ya, kadang-kadang kan kita melepaskan hasrat kita untuk sholat duha itu dengan saking sibuknya kita ya bang ya. Kita menciptakan sebuah alasan-alasan, menciptakan apologi lah ya buat kita. Padahal sejatinya pada hari itu ketika kita tidak bisa sholat duha, bisa jadi karena duhanya tidak mau, belum pengen disentuh oleh kita. Itu tahajud pun seperti itu, sholat wajib pun seperti itu. Itu ya, ketika kita belum mampu mencapai derajat khusyuk, belum bisa merutinkan diri untuk seperti itu, bisa jadi ibadah tersebut belum ridho untuk menerima kita sebagai pelakunya. Nah, makanya di sini kalau Allah mengizinkan kita, menggerakkan hati kita untuk melakukan itu, teman-teman, mengistiqomahkan kita, apalagi yang masya Allah ya bang ya, itu kita syukuri dulu karena itu anugerah yang sangat besar. Ya, anugerah yang sangat besar. Bahkan jika keinginan kita sudah sangat besar, luar biasa, mudah bagi Allah untuk membalikan situasi. Sudah pakai baju bagus, ya bang, udah siap-siap berangkat, motor udah dimanasin, tapi entah kenapa pas di perjalanan bannya pecah, motor mogok, itu yang ada aja. Gitu. Ya, walaupun tidak semuanya karena Allah tidak ridho juga bukan, tapi mungkin bisa jadi ada beberapa hal ya, termasuk diantaranya dari keburukan-keburukan yang menghambat kita untuk melakukan keistiqomahan dalam kebaikan. Misalnya, jadi diantaranya seperti itu teman-teman. Ya, sulitnya hati kita untuk bisa menerima itu semuanya, karena bisa jadi kesolehan-kesolehan itu belum pengen disentuh oleh kita. Ya, karena bisa jadi hati kita masih menyimpan keburukan ya bang ya. Ketika kita sholat, kita sibuk ngeliatin orang, gitu kan ya. Misalnya kita udah ngajinya udah bagus lah, lulusan pesantren mana gitu ya bang. Kita tuh sibuk perhatiin gerakannya, sibuk perhatiin bacaannya, sibuk perhatiin celananya yang laki-laki gitu ya, sibuk perhatiin bajunya, ya. Tanpa kemudian kita sibuk untuk memperhatikan ibadah kita sendiri, misalnya ini ya, gitu. Atau ketika kita beribadah juga sama, ketika kita sedekah ya, kita sibuk dengan pendapat orang lain terhadap diri kita ya,
kita sibuk nanti nih pada saat kurban ya, kita sibuk pengen nama kita disebut pada hewan kurban kita, kasih nama situ yang bagus ya Bang ya, itu yang gede gitu kan. Kayak gitu semuanya kita tulisin teman-teman ya. Apalagi kalau hewan kurban kita udah yang paling terbaik ya Bang ya. Wah, sapinya sapi Bali itu Bang, otot semua itu, dagingnya ya daging semua, masya Allah ya. Bisa kali itu nama kita ditulisin di situ gede banget, gitu kan? Ya. Tapi setelah udah sampai juga Bang, nggak ditulis sih di situ. Ya, tapi kemudian kita ngomong, itu tuh sapi yang paling gede, itu mah punya saya, gitu kan? Sengaja mas saya tuh nggak dikasih nama di situ sengaja biar orang-orang pada nggak tahu aja, ini belajar ikhlas, gitu kan misalnya Bang ya, bisa aja. Habis semua tuh ya, kebakar semua tuh, beli sapi harga 40 juta nggak jadi apa-apa, ya nggak, gitu ya. Biarkanlah itu menjadi pahala kita teman-teman, biarkan itu menjadi sebuah hadiah yang utuh akan kita terima nanti di akhirat kelak. Jangan bakar, jangan hanguskan itu semuanya cuma gara-gara kita pengen divalidasi oleh manusia, gitu ya. Pengen disebut si paling hebat, setiap tahun dia kurban, gak usah, biasa aja. Karena insya Allah buat kita validasi Allah itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting ya Bang ya. Tahan diri kita, tahan. Si tetangga itu tuh, dia ikutan kurban juga sekarang, gitu kan ya. Sapinya masih bagusan punya saya sapinya. Aduh ya Allah, gatel banget kayak gitu kan ya misalnya kan, ya Bang ya. Kambingnya juga tuh, kambing saya pas sampai bisa salto itu. Iya. Aduh, masya Allah teman-teman, ya gatel banget hati kita, gatel banget mulut kita, lidah kita, gitu kan. Ya, terus juga teman kita ngantuk-ngantuk, gitu kan. Kenapa lu ngantuk? Ya semalam gua lagi belajar tahajud nih, jadi kayak bangun jam segini gua belum terbiasa ngantuk. Lu masih tenang aja, nanti gua biasa kayak gue nih, gue tuh udah kayak biasa banget ya tiap hari, gitu. Bangun jam 3 tuh udah kayak biasa banget sekarang mah, gitu. Ini lihat, seger banget kan gue, gitu kan. Ya Bang ya, pelepasan kita teman-teman. Ya, kepeleset tuh lidah kita, gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau nggak nyebutin nama aku tuh kayaknya belum puas kita itu. Ya Bang. Termasuk juga datang ke pengajian, gitu kan. Datang ke pengajian ya. Kita pengen ngajak teman kita ke pengajian, tapi nama akunya tuh masih ke bawah gitu loh Bang ya. Kelihatan kayaknya lu ini banget ya, muka lu lagi semrawut banget gitu kan ya Bang ya. Gitu. Makanya lu ngaji lu, enak banget tuh ngaji sini nih, kayak gue gitu kan. Jadi kayak gue aja tuh kayak masih selalu gitu ditampakkan gitu ya. Kita ngasih testimoni yang bagus, masya Allah gitu kan ya. Cuma itu tadi, jangan selalu ingin ngasih kredit ke diri kita sendiri ya. Hentikan dulu di situ. Ya insya Allah teman-teman ya. Jadi kalaupun iya, berikanlah kata-kata yang bagus dan juga awali dan tutup dengan kalimat thayyibah, karena kita khawatir itu semua menjadi aib buat kita, gitu ya Bang ya. Gak ada masalah kok kalau kita alhamdulillah merasa sangat tertolong sekali hari ini ikut kajian, nanti merasa lebih lapang. Gak apa-apa, tapi kemudian tadi diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan masya Allah atau kayak gimana. Terus juga kalimatnya itu juga yang kayak pengen kita kelihatan banget ya. Insya Allah hati yang ikhlas dan yang masih pengen terlihat divalidasi itu kelihatan. Atau kalau nggak kelihatan juga minimal hati kita tahu. Ya teman-teman. Nah kalau kita sudah bisa seperti itu, Allah sudah mengizinkan itu, masya Allah. Bersyukur teman-teman, bersyukur. Ya. Karena kata Allah kalau kita bersyukur, aisyakum nasi dan kalau kita bersyukur, nanti Allah tambahin semuanya. Ya, bukan cuma nikmat duniawinya aja, tapi nikmat yang sifatnya ukhrawi juga, nikmat secara batin, termasuk kenikmatan dalam menjalankan ibadah tersebut juga nanti bakal ditambah. Ya, hari ini kita begitu menikmati bisa sujud sangat lama, ya, dan sangat bersyukur dengan itu. Di akhir sujud sholat wajib kita, ya,
itu kita bersyukur, ya Allah, hamba bersyukur diizinkan untuk sholat ya tepat waktu misalnya ya, atau apapun itu kita syukuri dulu. Kadang-kadang kan kita mah cenderung lebih bersyukur karena itu udah selesai aja gitu kan, alhamdulillah udah bisa sholat zuhur. Kita bahkan tidak benar-benar mensyukuri sholat zuhurnya itu sendiri setiap detiknya. Ya insya Allah. Terus juga yang sudah kita bahas ya Bang ya, betapa zolimnya kita membiarkan diri kita lelahnya hari ini kita tutup dengan tidur nyenyak tanpa kemudian kita sempat untuk mengobati diri kita sendiri. Ya teman-teman ya, seringkali kita tuh suka lupa bahwa diri kita itu penting. Ya, tidur weh gitu ya. Kita suka lupa kalau hati kita itu perlu dibersihin. Dan menjelang tidur itu, sebelum kita masuk alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar itu menjadikan memori-memori yang hari ini kita ambil menjadi memori jangka panjang. Memang ini dimasukin semuanya itu, makanya kalau kita tidur kan suka mimpi ya Bang ya. Soalnya itu kan ribuan aktivitas, ribuan kenangan itu masuk ya. Jadi syaraf itu berloncatan di situ Bang, gitu. Gitu kan di sini di dalam otak kita gitu Bang. Gitu. Ingatan itu kan sebenarnya adalah sebuah simpul saraf yang dia saling berloncatan. Cara sederhana, kenapa kalau ada goncangan, jebret, simpul sarafnya putus, dia udah gak ingat lagi. Ya, stres juga sama. Itulah ingatan kita tidak punya kemampuan jangka panjang. Nah, ketika tidur itu terjadi seperti teman-teman. Bayangkan kalau kita tidur nggak ngebersihin kenangan-kenangan buruk yang ada pada hari itu. Ya, hari itu kita sebel sama orang nggak kita bersihin. Hari itu kita benci, hari itu kita dizolimi nggak kita bersihin. Ya Bang ya? Hari itu. Tahu-tahu hari ini moodnya jelek. Ya, tahu-tahu hari ini kayak kesenggol dikit aja langsung kecewa. Ya, tahu-tahu kita tuh kayak sebel banget sama atasan kita, sama teman kita dengan kebencian yang tidak bisa kita definisikan. Karena apa? Kebencian tersebut sudah terlanjur menjadi memori jangka panjang di alam bawah sadar kita. Ya, seperti halnya hubungan suami istri yang awalnya cinta, hebat, karena permasalahan harian yang sepele, ya kan? Ya, si suami misalnya ya sering banget itu ya nggak nyimpen lagi piring dan juga gelas kotornya langsung ke wastafel, padahal bininya udah nasehatin 10.000 kali sehari, gitu kan? Naruh anduk basah di atas kasur ya kan? Gitu kan ya? Bisa nggak sih? Gitu kan ya? Si suami juga sama, ini ngoceh mulu tiap hari, apa kagak capek tuh mulutnya gitu kan? Dan kita tidak pernah benar-benar memaafkan pasangan kita di situ teman-teman. Akhirnya itu menjadi kebencian yang kita tabung tiap malam. Gitu. Disebut masih cinta, masih cuma sebelnya lebih gede, gitu kan? Ya, karena kita tidak pernah yang benar-benar pengen maafin pasangan kita. Padahal kalau kita udah senang sama pasangan, mah hati kita juga enak ya kan? Ya, siapa sih yang pengen benci sama pasangannya? Ya nggak ada. Ya gitu teman-teman. Ya. Kita terlalu zalim pada diri sendiri sehingga kita seringkali lupa menghargai diri kita dengan apa? Dengan istighfar dan syukur sebelum kita tidur. Ini kan sunnah juga teman-teman. Rasulullah melakukan itu, para sahabat melakukan itu, ya Siti Fatimah melakukan itu sampai keluar hadisnya kan? Ya. Jadi Siti Fatimah itu tidak akan tidur sebelum dia menyebutkan satu persatu nama tetangga-tetangganya dan ikhlas ridho terhadap apapun yang terjadi pada hari itu. Gitu kan? Tetangganya aja disebutin, apalagi keluarga besarnya, gitu ya Bang ya. Gitu. Ya Allah, istri saya hari ini bawel banget ya Allah. Ini berat buat saya, nyakitin sih, tapi insya Allah saya maafin ya Allah. Berikan saya keikhlasan dan keridhaan. Gitu. Ya Allah, laki saya ya Allah mancing mulu, ya Allah 3 hari 3 malam kagak pulang, gitu kan ya.
Kayak gitu ya bang ya. Ya, mancing mulu ya Allah, mending dapat kagak ya Allah. Ya ibu-ibu saya sudah dilakukan. Gitu ya. Sekalinya bawa pulang dia beli gitu ya, mancing doang mancing gitu kan, tapi dia beli. Kan ada juga yang bisa nyawa sendiri ya, nggak boleh bawa gitu kan. Mama aja nggak tahu, dia laki gue pakai banget mancingnya, nggak itu nyewa. Teman-teman ya, laki-laki itu kalau sudah mulai terlalu mencintai hobinya, itu berarti ada kalimat kita sebagai seorang istri yang perlu kita evaluasi, gitu kan? Gitu ya. Kalau apapun itu, ya laki-laki punya hobi harus diizinkan. Seorang istri harus mengizinkan laki-laki punya hobi itu. Tapi laki-laki juga jangan menjadikan ini sebagai hujah, gitu ya bang. Kalau hobinya dilakukan lebih dari sekali dalam satu minggu itu sudah keterlaluan, karena hobi baru laki-laki itu harus kan istri dan anaknya. Jadi semuanya saling gitu ya bang ya. Jadi ketika kita ini berbicara tentang suami istri, sakinah, mawadah, warahmah gitu ya bang ya. Ketika membahas tentang rohmah dan sakinah itu kan keseluruhan ya. Sakinah itu adalah sebuah konsep dalam pernikahan yang itu diisi dengan mawadah dan rohmah. Mawadah itu sifat mawadah dan rohmah itu dia harus ada kesalingan, bang. Tidak boleh satu orang aja. Ya, termasuk ke pengajian nih. Ya, alhamdulillah kalau di sini udah bawa pasangannya ya. Karena nggak bisa kalau cuma satu orang doang, tidak akan mencapai sakinah itu, tidak akan mencapai mawadah, tidak akan mencapai rohmah. Harus ada kesalingannya. Ya. Allah Alhamdulillah. Nah kita lanjut ya ke pembahasan kita. Walaupun tadi itu teman-teman udah panjang lebar, itu masih mukadimah ya. Mukadimah itu. Iya. Mukadimah yang keduanya jangan pernah kita lupa teman-teman, karena yang mau disebut solid ya. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Teman-teman, amin. Masya Allah. Kita kalau kagak dapat syafaat dari beliau, kita nggak bisa jadi apa-apa, teman-teman. Ya. Penting banget buat kita. Ngadain ibadah sendiri mah kagak ada apa-apa. Ya, sholat subuh tadi, ya Allah, khususnya berapa detik, mending ada yang juga ya bang ya. Gitu. Ya, wudunya juga kita nggak pernah tahu diterima apa enggak sama Allah. Ya bang, tahu-tahu basah aja badan kita. Oh iya naik, oh udah wudu lagi. Bener apa bener? Asik itu malu, nggak lagi ngomongin orang lain. Semua soleh-solehan semua tuh kan. Kita teropong nih ya. Ini penduduk surga. Amin, 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 masya Allah, amin, amin. Ya, kayak ini tuh teman-teman ya bang ya. Ya, jadi ya itulah. Tentunya kita mengamalkan sunnah-sunnah juga dengan penuh rasa cinta dan juga keikhlasan, harus begitu ya. Walaupun sunnah yang kita lakukan itu masih dalam taraf sederhana ya, yang seringkali dilupakan sama orang lain ya bang ya. Selalu tersenyum setiap hari ya, senyum dalam kewarasan ya nggak teman-teman ya. Jadi ya kalau senyumnya karena tidak waras ya hati-hati juga, jangan, itu bukan sunnah juga ya nggak. Ada duri di jalanan kita pungut, ya nggak, duri aja yang kecil kagak kelihatan kita pungut, ya. Apalagi kalau yang membahayakan itu bang, nggak boleh. Apa itu? Misalnya paku, ya nggak, baut tuh ya, ditancapin itu si baut tuh ya. Kan kalau mobil kan udah nggak tembus tuh. Kalau pakai paku mah gitu ya bang, bau dan jadi dipasang gitu kan, ditaruh di antara celah-celah jalan yang rusak gitu kan. Apalagi teman-teman bangkai, teman-teman tidak boleh kita melempar bangkai ke jalan, tidak boleh ya.
jalan itu kan suka banyak kebiasaan ya, mohon maaf itu bangkai tikus apa gitu. Apalagi teman-teman ada beberapa orang yang itu gelinya luar biasa. Pernah ketemu orang yang melihat, mohon maaf ya, ada tikus got itu udah terburai ususnya dan dia langsung oleng tuh motor melihat kayak gitu ya. Teman-teman jangan ya gitu. Ya silahkan hewan-hewan kotor tersebut dibunuh, dibuang, gitu kan, dikubur, dibakar, silahkan ya, tapi jangan begitu, jangan dibuang ke jalan karena sudah terlalu terbiasa, kita menganggap itu biasa ya. Kayak kita udah kayak biasa aja, ini sudah terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat belum tentu benar. Jadi kalau bisa dikubur, kubur aja lah ya gitu. Gak usah ditahlilin itu mah ya. Terus gue ditahlilin juga kan, disuruh dikubur sama ahli itu ya bang, tahlil 7 hari mengundang 7 harian tikus got gitu kan. Jangan, gak usah konyol, biasa aja kita mah ya kan ya. Masya Allah, yang paling bisa kita lakukan tersenyum, menggunting kuku di hari Jumat, keramas ya, keramas, jangan nunggu rambut lepek bau, jangan ya, enggak keramas ya bang ya. Kalau buat laki-laki mungkin bisa keramasnya 2-3 hari sekali, tapi buat perempuan yang senantiasa dijilbabin silakan gitu kan ya. Apa itu yang ngasih tahu ya, tahu nggak bedanya sampo? Bukan hebatnya bukan pada mereknya ya, pH-nya teman-teman jangan ketipu. Teman-teman mau pakai sampo, karena orang-orang suka pada kemakan ya, pakai sampo ini bikin rambut berkilau, nggak ada yang begitu kan? Ya, sampo cuma buat ngebersihin doang kan. Yang bedainnya pH-nya, ada pH-nya cocok apa kulit kepala kita, ada yang enggak, udah itu doang kan? Ya, bikin rambut kayak bintang iklannya nggak ada, itu bohong. Ya. Jadi itu tadi sampoan ya teman-teman, jangan sampai kita lewat tercium semerbak gitu kan ya, jangan yang seperti itu ya. Itu membersihkan diri sunnah juga, sunnah ya, gunting kuku sunnah, tersenyum sunnah ya, pakai alas kaki kanan dulu sunnah ya. Lebih bagus lagi kalau kita sambil duduk, tapi kalau tidak punya kesempatan sambil duduk nggak apa-apa. Yang penting ada poin sunnahnya yang bisa kita pakai ya bang ya. Ya teman-teman. Ya, baju, pakai baju ya bang. Bismillah dulu minimal, nanti ada doanya lagi secara spesifik. Ya bisa. Ya kan. Bercermin juga kan sebenarnya ada doanya ya, tapi kalau belum hafal mah Bismillah dulu lah. Ya, bismillah dulu teman-teman. Karena ketika kita bercermin tidak menggunakan bismillah, khawatir bahasa kitanya itu kayak muncul penyakit marxisme gitu loh. Gitu. Kan zaman sekarang banyak tuh ya orang-orang yang MPD gitu ya bang ya, dan orang MPD nggak akan ngerasa dirinya MPD bang, nggak ada gitu. Ya, cuma seringkali kebiasaan, salah satu indikator orang MPD itu sering ngaca, gitu kan ya. Itu sering ngaca, terus juga kayak melihat ini kiri kanan gitu ya. Mana nih angle terbaik nih gitu ya. Angle cantiknya di mana gitu kan? Ya kan? Ya. Allah alam bisa. Ya, udah habis bang waktunya bang. Sejauh apa? Siapa mas? Berarti makanya gitu. Gak usah lama-lama ya. Iya. Ya. Yang udah nanya juga ini ya. Apa? Yang udah kirim pertanyaan. Oh iya, online. Iya. Berapa banyak? Soalnya kan kita tetap mengutamakannya offline. Ya, Di saya sih udah ada 3, cuma ada yang mau lagi ngetik ini kayaknya panjang banget. Juga minta maaf ya teman-teman, untuk yang pengen curhat ya, kita emang ada, cuma karena kapasitas kita terbatas ya, jadi mungkin bukan gimana ya, cuma emang ada daftar tunggunya dulu. Semoga teman-teman bisa bersabar. Tapi kalau emang situasinya cukup rawan, silakan sampaikan lebih lanjut gitu. Kalau permasalahan bab mental health issue nanti bisa KA. Kalau pada bab dimana memang butuh tindakan lebih lanjut, rupiah dan lain sebagainya, nanti bisa ke Bang ya. Itu kita udah berbagi tugas saja. Kalau bisa sih orangnya langsung ya yang hadir. Gitu. Oh, hal
Nah, kita membahas tentang hati yang sunyi dan jiwa yang bergemuruh ya. Ya, Tepat temanya. iya. Seolah-olah sebegitu ya bang ya. Karena yang di viral adalah yang cowok bunuh diri itu. Oh iya kan? Iya. Kan apa kadang Iya, gitu apa kan pada sosial media banget. Apa kan nggak main TikTok. Gak ada TikTok, gak ada Instagram teman-teman. Enak banget hidup adem. Ya, tapi kalau informasi ya kadang ada dapatnya dari teman-teman semua, dari binaan juga yang real. Gitu. Itu kenapa dia? Jadi dia bunuh diri karena ada masalah. Nah, nggak lama dari itu ada cowok lagi bunuh diri situ. Ibaratnya dia FOMO gara-gara kan orang bunuh diri punya masalah, dia punya masalah bunuh diri juga di situ. Mungkin dia pengen ngasih tahu yang bunuh diri itu bang, kan karena udah gak bisa ketemu hantunya gitu kan, lu jangan bunuh di situ gitu kan. Jadi nyusul pengen tahu gimana rasanya. Gitu kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini astagfirullahaladzim. Oh, kayak gitu kita masih dibicarain ya teman-teman. Maaf ya. Enggak, astagfirullahaladzim. Ya, cuma maksudnya itu ya teman-teman. Kosongnya hati kita. Ya. Orang itu kan sebenarnya ketika sudah benar-benar putus asa, ya enggak? Sudah merasa mentok. Ya. Itu kan karena benar-benar kosong ya. Jadi ketika hati sudah tidak lagi ada iman di dalamnya, ya, bukan berarti dia tidak tahu Allah itu ada. Secara teori, apalagi di Indonesia mah ya, bahkan non muslim aja istighfar ya bang ya, iya kan? Gitu kan pernah dikasih video gitu ya, gitu, densu gitu kan, ya katanya suka istighfar gitu ya, tidak tahu bagaimana dia ya, terus juga tidak kenal juga. Terus juga istilah-istilah itu sudah mulai dipakai gitu. Walaupun memang ada satu sisi sengaja dipakai untuk kebutuhan misionaris, ada juga ya bang ya. Terus ada juga yang memang untuk kebutuhan konten, ada juga kan. Tapi memang orang yang benar-benar menggunakan itu karena terbiasa oleh lingkungan juga banyak. Nah, bukan poin itu yang pengen kita jelaskan di sini. Tapi kalau di Indonesia mah bahkan orang ateis juga tahu itu bang. Insya Allah ya. Cuma apakah kemudian teori-teori tentang tauhid tersebut itu bertahan pada hatinya dalam bentuk iman atau tidak sama sekali gitu. Bahkan pada perkara yang paling sederhana sekalipun kata Rasulullah gini ya bang, ketika seorang orang Islam itu berbohong, kata Rasulullah ya, ketika orang Islam itu berbohong itu tidak ada iman di dalam hatinya, gitu bang. Jadi berbohongnya kita aja ternyata itu sudah mengindikasikan pada saat itu tidak ada iman di hati kita. Ngebohong doang kan itu bang, ya. Karena pada saat itu dia sedang tidak sadar Allah itu memperhatikan dia. Dia lebih sadar egonya yang jauh lebih penting untuk diselamatkan. Gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Kita kan kadang suka nggak sengaja terjerumus, ya bang ya, ke dalam kebohongan-kebohongan. Ya, tapi nanti ada kebohongan-kebohongan tertentu yang memang artinya kebohongan yang diperbolehkan itu ada. Cuma ini mah yang secara umum aja nih, ya secara umum gitu kan ya. Nah gitu. Oke. Teman-teman nggak apa-apa, kalau yang bawa anak sudah menegaskan kita tidak terganggu sama sekali ya, dan harap teman-teman juga jangan ada yang terganggu dengan kehadiran anak-anak, karena hadirnya anak-anak di majelis ilmu itu mengundang ribuan malaikat hadir bersama kita. Ya, jadi kalau ada yang sampai nangis atau kayak gitu, ya cukup beri kesempatan orang tuanya untuk mengkondisikan, gitu ya. Karena mohon maaf gitu ada pengajian yang lain yang tiba-tiba jamaah itu suka merasa risih dan langsung memandangi seperti apa ya. Jangan seperti itu. Justru sangat luar biasa yang datang ke sini bawa pasangan, bawa anak itu sangat luar biasa. Itu dia persiapannya luar biasa gitu. Jam 3 ya. Botas gede itu. Iya. Dalam ada popok. Iya. Masya Allah. Benar ya. Jadi harus kita apresiasi teman-teman. Asal anak tidak terganggu dengan itu. Ya.
dan jangan merasa risih juga. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, perkara tentang akidah ini menjadi hal yang sangat penting buat kita, termasuk di antara permasalahan ini ya. Karena memang seringkali ketika hati yang tidak diisi oleh Allah, maka dia akan diisi oleh yang selain Allah, dan apa yang selain Allah itu mayoritas semuanya buruk. Ya Bang ya, termasuk ya hati itu teman-teman, hati kita sejatinya hanya mampu menampung satu cinta. Ya. Kalau hati kita sudah terisi dengan satu cinta, maka dia akan sulit untuk terisi dengan cinta yang lain. Kalau kita sudah mencintai dunia, sangat mencintai dunia, maka kemudian perkara akhirat itu susah masuk. Ya. Kalau kita sangat mencintai satu orang perempuan gitu, cinta banget, ya. Atau perempuan sudah cinta pada satu laki-laki, cinta banget, ya. Itu kita juga akan sulit untuk bisa benar-benar mencintai Allah sesuai dengan porsinya. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah mengisi hati kita dengan Allah terlebih dahulu, ini akan mendatangkan sikap rahmah gitu ya Bang ya, yang akan membuat kita terbiasa untuk menyayangi orang lain. Kalau kita mencintai manusia itu secara berlebihan, yang muncul itu adalah karakter posesif. Ya, kita selalu ingin memiliki orang tersebut, dia tidak bisa kita bagi, hanya untuk kita aja. Ya, dan itu sulit untuk bisa kita lepaskan. Artinya, karena cinta manusia itu selalu punya kepentingan dan juga tadi ya, impact-nya itu atau dampaknya itu pada posesif, sehingga sulit kita untuk bisa mencintai yang lain. Kalaupun iya, biasanya hawa nafsu yang berharis. Itu ya Bang ya. Makanya itu sulit. Gitu. Bahkan seseorang yang dia poligami sekalipun, bisa jadi dia hanya akan condong pada satu orang. Tapi bukan berarti tadi ya, maksudnya dia suka dengan semuanya secara seksual. Itulah kenapa perintahnya hanya adil secara nafkah saja, gitu. Ya Bang ya, adil nafkah lahir dan batin saja. Karena kalau hati mah bisa jadi ada kecondongan pada satu orang saja, gitu. Ya, saking betapa lemahnya hati kita. Nah, kalau hati kita sudah terisi pada cinta selain Allah, itu beragu banget di kita. Termasuk juga buat masukin cintanya Allah itu akan inilah butuh situasi yang besar banget. Bisa lewat pengajian, bisa mengikis dikit-dikit. Nantinya kalau dia rutin, insya Allah ya, orang yang ngajinya rutin dan misalnya dia mengubah dengan cara yang memang sedikit-sedikit. Tapi ada juga orang yang misalnya langsung datang ujian besar, jebret gitu kan, langsung ya. Misalnya dia dihianati, disakiti, ya biasanya yang tersisa itu nanti cuma sekian persennya tuh, ya begitu. Nah, kalau hati kita sudah seperti itu, maka itulah yang akan membuat masalah kita menjadi rumit, teman-teman. Tetapi ketika hati kita sudah diisi oleh tauhid terlebih dahulu, oleh cinta kepada Allah, maka itu akan membuat hati kita menjadi hati yang tenang, hati yang mutmainnah, hati yang sakinah. Gitu ya. Jadi bahkan ketika pun kita mencintai seseorang, kita akan mencintai mereka sesuai dengan porsinya. Gitu ya. Ya, teman-teman. Termasuk juga yang harus kita pahami, ketika kita mencintai Allah lebih dahulu dibandingkan dengan mencintai makhluknya, dan itu akan melahirkan karakter kepribadian yang penyayang, teman-teman, itu akan membuat kita cenderung lebih dewasa ketika kita mencintai seseorang. Ya, jadi kan gini, cintanya anak muda itu biasanya bombastis, love bombing ya, love bombing teman-teman. Anak muda mah biasanya
pengennya itu pokoknya harus yang serba menggelegar, serba kelihatan. Kalau yang datar-datar aja dianggapnya udah gak cinta lagi. Harus selalu punya kejutan-kejutan dan harus selalu ditampakkan. Padahal justru cinta yang dewasa, cinta yang sejati adalah cinta yang sederhana. Yang di permukaan bisa jadi datar, tapi di bagian dalamnya itu dia penuh. Gitu. Nah itulah kemudian kita juga akan paham ya bahwa orang-orang dewasa itu ketika mencintai dia cenderung biasa aja ya. Ya, tapi kalau anak muda enggak. Pokoknya dia harus serba kelihatan lah ya, serba bombastis. Cinta yang masih muda, cinta yang belum matang itu akan cenderung mudah untuk menyakiti. Ya. Bahkan semakin kita mencintai, dia akan semakin menyakiti. Gitu. Kita juga menyakiti pasangan kita juga akan menyakiti kita juga. Ya. Karena cinta kepada manusia mah akan selalu meminta feedback dan seringkali kita meminta feedback yang sama bahkan pengen lebih. Kita tidak pernah siap untuk menerima porsi yang di bawah dari apa yang kita berikan. Itu kalau cinta pada manusia yang dia memang belum matang. Tapi nanti kalau cintanya orang dewasa, dia itu kan sakinah, dia itu mutmainah, dia itu tenang. Dia tidak takut anaknya menangis karena dia tahu dia sudah punya standar. Ya, tidak apa-apa sekarang nangis. Cinta saya kepada anak saya tidak berhenti hanya karena hari ini saya membuat anak saya menangis, tidak memberikan dia mainan. Gitu ya. Jadi ke anak-anak juga kita akan cenderung lebih dewasa. Ketika kita melihat anak kita juga tidak melakukan apa yang kita perintahkan karena cinta kita itu wajar, maka kita pun marahnya juga tidak berlebihan. Gitu. Termasuk juga ke pasangan kita. Ya, karena kita paham bahwa manusia juga punya potensi kebaikan dan keburukan yang sama besarnya. Ketika dia berbuat baik, Masya Allah, kita mengapresiasi. Ketika dia berbuat buruk pun kita kasih kesempatan untuk berubah. Kepada pasangan seperti itu, kepada anak juga seperti itu juga. Itu ya. Tapi kalau cinta yang belum matang, pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bangun, kita akan menganggap dia kurang. Itu ya. Ketika kita punya standar bahwa cinta itu harus nelpon 5 kali sehari gitu kan, ya udah kayak sholat misalnya, ya maka ketika dia cuma nelpon 4 kali kita kecewa. Kemana aja sih kamu? Emang kamu sesibuk itu ya? Itu bahasanya. Ya. Jadi kita tuh membuat standar-standar yang bombastis, yang kadang sangat bombastisnya itu sangat menjadi tidak manusiawi lah ya. Kita tidak menerima alasan terlebih dahulu, kita langsung menetapkan standar sesuai dengan ekspektasi kita aja, ya. Jadi bukan dengan kondisi yang ada. Padahal mungkin bisa jadi karena HP-nya mati, lowbat, ya kan, karena tidak ada sinyal, misalnya lagi di lift dan lain sebagainya. Atau memang lagi rapat, lagi ketemu klien dan lain sebagainya. Ya, kan hidup yang normal itu ketika manusia punya, jadi dia itu lingkungan sosialnya terbuka ya. Jadi kalau hidup manusia itu lingkungan sosialnya sudah tertutup, itu mental tuh akan terganggu. Jadi kalau kita membiarkan pasangan kita berada pada lingkungan sosial yang tertutup, siap-siap aja dia kena mental. Itulah tadi kenapa saya bilang, sesayang apapun seorang istri pada suami, berikan dia kesempatan untuk bertemu dengan lingkungan sosial dan hobinya. Sama suami juga, sebutin apapun istri yang pada dia, maka kasih kesempatan dia untuk bertemu dengan teman-temannya. Atau lingkungan sosial seperti ini ya, berhadapan dengan orang lain, bertemu, terus saling menyapa nanti, itu juga sama, menciptakan lingkungan sosial yang positif. Gitu. Jadi justru kalau lingkungan sosial sudah tertutup, malah justru makin walaupun porsinya harus sepadan. Nah, kalau sudah semakin penuh seperti ini, nanti hatinya justru akan semakin bergemuruh dengan berbagai macam kepentingan yang ada. Gitu teman-teman. Sementara kalau kita di sini ya memasukkan nilai tauhid ke dalam hati kita, maka hati kita akan cenderung jauh lebih tenang. Jadi
masuknya sunyi di sini itu bukan berarti kosong ya. Sunyi itu bukan berarti kosong. Sunyi itu bukan berarti kesepian. Antara sepi dengan kesepian itu beda ya. Antara sepi dengan kesepian itu berbeda. Ya. Jadi kita harus benar-benar kalau orang kesepian itu bisa jadi dalam kondisi ramai juga dia merasa kesepian gitu, karena jiwanya kosong. Ya. Tapi kalau sepi memang situasi yang memang sepi. Gitu ya. Nah, tapi maksudnya di sini yang pengen kita tekankan adalah bahwa ketika hati kita itu sudah tenang, ada tauhid yang menjadi penawar, yang menjadi katalisator untuk hati kita, ya mau dia diisi dengan racun-racun dunia, racun-racun penyakit hati, maka insya Allah tauhid itu akan menjadi katalis yang menetralkan racun-racun tersebut, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti racun itu tidak bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman ya, masuk. Apalagi orang beriman itu seringkali ujiannya jauh lebih besar. Ya, bukan berarti makin baik manusia itu semakin sedikit yang membenci. Biasanya yang membencinya mungkin bisa jadi makin dikit, tetapi fitnahnya makin kejam. Biasanya sih seperti itu. Seperti Rasulullah gitu kan ya, itu kan di fitnahnya itu Masya Allah ya. Kita mah masih jauh lah dari kata yang seperti itu mah ya. Kita mah udah kelakuan kita buruk juga ya, jarang ada orang yang sampai ngomong kita gila gitu kan, kita penyihir gitu, jarang. Terus kita dilempari kotoran hewan ke wajah kita, ke kepala kita, sambil kepala kita diinjek-injek, diuyak-uyak gitu ya. Terus juga teman-teman, itu ketika paman Rasulullah sendiri ya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, itu naruh duri, semak-semak duri itu sampai kemudian Rasulullah itu lecet gitu. Dan memang di setiap jalan yang Rasulullah mau keluar ya, Rasulullah mau keluar rumah nih, itu durinya itu setinggi tubuh manusia. Itu kan orang niat banget ya, rajin banget, pengen banget menghambat Rasulullah gitu. Dan itu adalah paman beliau sendiri, paman yang dulu sangat bahagia dengan kelahiran Rasulullah, yang sampai kemudian kelahiran Rasulullah itu dirayain sama beliau. Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah, ya, paman kandung malah. Ya, kalau Abi Thalib bukan paman kandung, itu beda. Tapi kalau Abu Lahab itu dia masih satu ibu dengan ayahnya Rasulullah. Ya, cuma karena Rasulullah membawa risalah keislaman, terus bencinya sampai sebegitunya. Ya, kayaknya toksiknya keluarga besar, misalnya alhamdulillah ya di sini ada yang punya keluarga besar yang toksik, ya enggak, yang nggak suka kita punya apa, enggak yang sampai begitu ya, enggak yang sampai kita keluar rumah itu udah langsung dikasih di atas di depan pintu rumah, begitu dibuka langsung kotoran hewan, terus nanti langsung dilempar tepat ke bagian kepala sampai Rasulullah itu balik lagi untuk membersihkan diri. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak menghindar ya. Insya Allah kayak kita aman-aman aja, nggak sampai segitunya ya. Terus juga ketika sudah berlalu pun tidak sampai ada duri-duri yang pohon-pohon kering yang kemudian berduri yang membuat kita berdarah ketika melewatinya. Jadi dibuatnya bukan menghalangi seperti itu, tetap bisa lewat, tetapi kemudian si duri-duri tersebut terlalu padat gitu kan. Ya, niat banget sampai sebegitunya. Itulah kenapa sampai kemudian Al-Quran mencatat perilaku mereka. Ya. Rasulullah mendapatkan perilaku seperti itu ujiannya sangat luar biasa. Kalau buat kita barangkali hati kita langsung kotor ya kan? Tapi luar biasanya Rasulullah itu tadi terbiasa membersihkan hatinya, mengistighfari ketika hatinya sudah mulai tersakiti oleh perilaku manusia,
Ya, memvalidasi kebaikan-kebaikan, memvalidasi keikhlasan, memvalidasi ridho di dalam dirinya. Walaupun semua itu masih terasa berat juga. Teman-teman, Rasulullah itu tetap manusia biasa ya. Hatinya juga masih sama komposisinya kayak kita. Cuma itu tadi, cara Rasulullah itu memvalidasi diri dengan kata-kata yang positif, dengan zikir ya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kemudian hatinya kembali tenang. Gemuruh di hatinya kemudian kembali menjadi sunyi. Dan akan langsung kembali kepada situasi netral lagi. Karena yang akan beliau hadapi adalah umatnya ya, yang butuh dirangkul. Gitu. Ya kebayang dong kalau kita mah ya, hari ini pengen ketemu sama orang, cuma gara-gara perkara misalnya ya kita salah kostum aja kita udah uring-uringan gitu. Yang masuk sekolah harusnya pakai batik gitu misalnya hari ini, ya. Tapi ternyata kita malah pakai baju putih. Wah itu malu, itu 7 turunan ya, gitu ya. Ya. Atau kemudian hari ini ya, hari Senin gitu. Ya hari Senin harusnya kan pakai seragam, misalnya seragam putih. Ternyata ada hari Kartini, pas datang ke sekolah semuanya pada pakai batik. Gitu. Oh malu banget kita, padahal tidak ada yang mempermalukan. Dan insya Allah masih bisa hidup walaupun kita pakai baju kayak gitu ya. Cuma kita untuk perkara yang seperti itu aja langsung mengubah mood kita. Ya, banyak kita mah ya, nggak perlu difitnah sama orang lain. Ketinggalan HP aja di rumah langsung mengubah mood itu, ya nggak? Ya. Atau kemudian mohon maaf nih, beli paket data gitu bang ya, terlambat 2 jam juga udah mengubah mood itu, ya nggak? Gitu teman-teman. Ya, kita nggak usah kita ketemu Abu Lahab ya, nggak usah. Kita ketemu dengan hal-hal kayak gitu aja gitu kan. Ini gimana sih nih provider udah yang paling katanya paling bagus, paling mahal juga, ya nggak? Ya, tapi kenapa nih sinyal susah banget sekarang? Gitu ya bang ya. Kita udah bebas dong cuma karena perkara seperti itu, gitu kan? Nah, tapi kalau kita punya iman, maka kita akan membiasakan hati kita dipenuhi dengan sakinah, mutmainnah. Ya bang, jadi jangankan perkara yang receh seperti itu, perkara yang jauh lebih pelik daripada itu pun akan langsung dengan mudah untuk kita netralkan, gitu ya. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan jiwa yang bergemuruh? Maksud jiwa yang bergemuruh ini adalah jiwa yang bergemuruh dengan zikir. Jadi hatinya itu, meski hatinya itu penuh dengan ketenangan, dan ketenangan itu berasalnya dari mana? Dari jiwanya. Jadi bukan lagi lisan yang kemudian berzikir, tapi kemudian kan jiwa itu keseluruhan tubuh ya teman-teman. Mulai dari pikiran, hati, badan, sikap, itu udah secara keseluruhan. Maka dia itu tangannya pun berzikir, terbiasa megang yang positif, yang bagus-bagus. Lidahnya juga sama berzikir, terbiasa mengucapkan yang bagus-bagus. Ya, itu teman-teman. Nah, jadi memang jiwa yang bergemuruh artinya dia tidak membiarkan dirinya diam kecuali semuanya selalu mengingat Allah. Gitu ya bang ya. Diamnya dia bahkan menjadi ibadah bang. Karena bahkan ketika dia diam, dia bukan bengong, tapi dia selalu berniat diamnya saya karena menghindari maksiat. Gitu ya. Yang termasuk isi pikirannya juga. Gitu ya. Jadi teman-teman juga seperti itu, insya Allah ya. Oke, itu saja barangkali ya, tidak terlalu panjang.